Ya, terima kasih Naswa. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Hotel Zizub, yang mana beberapa jam yang lalu ditemukan sebuah jenazah korban pembunuhan yang sudah teridentifikasi sebagai jurnalis yang atas nama Muhammad Garas Sani Putra. Nah, nampaknya di belakang saya sini suasana hotel sudah sepi karena kan sedang ada penyelidikan lebih lanjut oleh tim forensik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Aisyah Nisna Zakia, Raisyah Ramadhani, Abdul Aziz, Raifana Putra Adian Sirait, Andian Tanya Karisma, Bakti Zatir Al-Harbi, dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Hakim. Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Ya, baik, Majelis Hakim. Para petugas, silakan memanggil terdakwa Aisyah Nisna Zakia, Aisyah Ramadhani, Abdul Aziz, Raifana Putra Adian Sirait, Andian Karisma, dan Bakti Zatir Al-Harbi untuk memasuki ruang persidangan. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih petugas. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudari terdakwa. Hari ini saudara sekalian akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara sekalian. Apakah saudara semua sudah siap? Saudara terdakwa, saudara dan saudari terdakwa, apakah kondisi saudara dan saudari pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara dan saudari terdakwa semua mengetahui mengapa saudara dan saudari dipanggil ke persidangan ini? Baik, untuk terdakwa yang pertama, atas nama Aisyah Nisna Zakia, usia 40 tahun, pekerjaan pengusaha. Dalam kasus ini, apakah saudari didampingi penasihat hukum? Saya didampingi oleh Hilmi Ahmad Muzaki dan Muhammad Abdul Azam Hidayat. Baik, untuk terdakwa yang kedua, atas nama Raisyah Ramadhani, usia 41 tahun, pekerjaan desainer. Dalam kasus ini, apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Dia yang mulia, saya didampingi oleh Hilmi Ahmad Muzaki, Sultan Abbas Sabir, Muhammad Ali Tarazan Hidayat, dan Muhammad Yadi Aisyah. Baik, untuk terdakwa yang ketiga, atas nama Abdul Aziz, usia 45 tahun, pekerjaan pemilik hotel. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang Majelis Hakim, saya didampingi oleh Sultan Abbas Sabir, Muhammad Rifki Ardiansyah, Hilmi Ahmad Muzaki, dan Aldo Hidayat. Baik, untuk terdakwa yang keempat, atas nama Raifana Putra Adian Sirait, usia 42 tahun, pekerjaan wakil menteri. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia, saya didampingi oleh Hilmi Muzaki, Rifki Ardiansyah, Muhammad Aldo Hidayat, dan juga Sultan Abbas Sabir. Baik, untuk terdakwa yang kelima,
atas nama Andian Tania Karisma, usia 36 tahun, pekerjaan influencer. Dalam kasus ini, apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Dia yang mulia, saya didampingi oleh Saudara Sabir, Muhammad Abdul Razak, Imam Abdul Zaki, dan Muhammad Rifki Ardiansyah. Baik, untuk terdakwa yang ke-6, atas nama Balkis Zakir Al-Harbi, usia 44 tahun, pekerjaan investor. Dalam kasus ini, apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Ya, bagi hakim saya didampingi oleh Saudara Sabir, Muhammad Rifki, Muhammad Rifki, dan juga Muhammad Sabir. Penuntut umum, apakah ada bukti yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan ini? Ada yang mulia. Itu kan. Penasihat hukum, apakah terdakwa membawa surat kuasa khusus? Ada majelis hakim. Tunjukkan. Yang mulia hakim, izinkan saya untuk menanya. Silakan. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah majelis hakim. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan jaksa dan penasihat hukum. Saudara-saudara sekalian mengerti? Mengerti. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Izinkan dulu. Surat dakwaan, nomor registrasi perkara, jaksa, garis miring 30, garis miring 2024. A. Identitas terdakwa: Aisyah Nisrina Zakia, usia 40 tahun. Raisya Ramadhani, usia 41 tahun. Abdul Aziz, usia 45 tahun. Raifana Putra Ardiansyah, usia 42 tahun. Andian Tania Karisma, usia 36 tahun. Balkis Zakir Al-Harbi, usia 44 tahun. B. Penahanan dan catatan penanganan. A. Penahanan oleh Polres Jakarta 30 September 2024. B. Ditahan oleh penuntut umum 24 Oktober 2024. C. Kronologi kejadian: pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, dilaksanakan pertemuan pemerintah pada rooftop hotel swasta pada pukul 10 malam. Sebelum acara dimulai, korban Garas beralasan bahwa dia akan menyiapkan peralatan fotografi. Pada pukul 10.02, terdengar suara tembakan berasal dari ruang kosong pada lantai 2. Semua orang langsung bergegas menghampiri ruangan tersebut. Di depan ruangan tersebut sudah beberapa orang yang berjalan tersebut. Di antaranya adalah terdakwa Aisyah, terdakwa Raisya, terdakwa Aziz, terdakwa Andian, dan terdakwa Balkis. Pintu ruangan tersebut terbuka sedikit. Saat dibuka, sudah ada korban yang sudah terbunuh tertembak di depan pintu, dan terdakwa Raifano yang terbaring di bagian ujung ruangan dengan senjata api di dekatnya. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Pasal 340 KUHP tentang kejahatan. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Terdakwa tolong dijawab. Mengerti yang mulia. Bagaimana pengacara? Saudara, apakah akan melakukan pembelaan? Kami tidak mengajukan pembelaan yang mulia. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kepada para terdakwa, dipersilakan duduk di sisi penasihat hukum.
Jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Siap, Yang Mulia. Pada saudari Raisya Ramadhani, dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Selamat pagi. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat Majelis Hakim. Apakah Anda siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Majelis Hakim. Baiklah. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap Majelis Hakim. Silakan berbicara. Baiklah, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan akan memberikan keterangan yang benar, memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Baiklah, saudari sudah berjanji. Saya harap Anda memberikan keterangan yang sesuai dengan kebenaran. Kalau begitu, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Apa hubungan Anda dengan korban? Saya sebagai asisten dari korban. Bisa jelaskan lebih lanjut? Korban merupakan seorang jurnalis dan dia sengaja merahasiakan identitasnya karena ini menguak kasus kekerasan yang berasal dari hotel itu. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, ada pertanyaan yang ingin kami tanyakan, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana kronologi kejadian pembunuhan pada malam itu? Pada malam itu saat acara, tiba-tiba lampu mati. Terus saya khawatir terhadap atasan saya. Saya telepon dia berkali-kali karena dia sedang sakit. Terus habis itu saya telepon berkali-kali, tidak diangkat. Lalu saya mendengar ada suara tembakan. Saya telepon lagi, nggak diangkat juga atasan saya. Lalu setelah lampunya menyala, saya langsung ke kamarnya. Saya sampai ke kamarnya. Saat saya sampai di kamarnya, saya melihat ada 5 tersangka di depan kamar itu, di samping senjata api. Apakah saudari tahu apa yang dilakukan korban sebelum ia ditemukan tewas? Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menghubungi saya. Dia memberitahu saya kalau dia sedang sakit. Terus dia meminta saya untuk tetap mengikuti acara itu sampai acaranya selesai. Bolehkah Anda ceritakan apa yang Anda lakukan di acara itu? Pada acara itu saya mengikuti acaranya sampai selesai. Karena acara itu acara yang saya tunggu banget. Berat, Yang Mulia. Saksi tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Berat diterima, silakan. Saksi, Anda diharapkan menjawab pertanyaan yang diajukan dan hanya pertanyaan yang diberikan. Mohon maaf ya Mulia. Di acara itu saya mengelilingi ruangan dan saya mencicipi hidangan yang disajikan pada acara itu. Terus saya mengikuti acaranya sampai acaranya benar-benar berakhir. Baiklah. Apakah ada yang tahu mengenai identitas asli dari korban? Mungkin hanya saya saja dan resepsionis hotel saat atasan saya registrasi kamar. Baik, sekian yang saya tanyakan. Terima kasih. Mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada majelis hakim. Kalau begitu, saudari bisa meninggalkan ruangan persidangan. Untuk panitia bisa dicatat. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada lagi saksi yang perlu dipertanyakan? Masih ada beberapa saksi lagi majelis hakim. Baik, silakan. Baik majelis hakim, pada saudara Anissa kemarin majelis hakim untuk masuk di ruang sidang. Bagaimana kabar Anda? Siap majelis hakim. Apakah Anda siap untuk mengikuti pengadilan pada hari ini? Siap majelis hakim. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap majelis hakim. Silakan Anda. Baik, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Baiklah, saudari sudah berjanji. Saya harap saudari memberikan keterangan yang sesuai dengan kebenarannya. Lalu proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Mana keberadaan saudari saat pembunuhan terjadi? Waktu itu saya lagi sama pemilik hotel. Nah, sebelum kami memasuki ruangan, saya tuh disuruh ambil center dulu. Sebelum pembunuhan terjadi, apa ada kejanggalan? Ada pas jam 9 malam kalau nggak salah, terjadi listriknya mati. Hal tersebut bisa terjadi. Saya juga dari dulu saya bilang kayaknya ada yang mati di listriknya. Keberatan yang mulia? Saksi, kalau memberikan keterangan yang Anda tahu dengan pasti, perlu saya ingatkan, Anda telah bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Maaf ya mulia. Tapi saya benar-benar tahu kenapa listrik bisa mati setelah saya nyalain generator listriknya. Kabel CCTV-nya udah putus. Keberatan yang mulia. Silakan. Kenapa saudari saksi David sadar itu kalau CCTV tidak putus? Kapan? Sudah atau sebelumnya? 8 bulan. Di mana Anda ketika pembunuhan itu terjadi? Waktu itu saya lagi disuruh jadi menjaga tamu kayak di hotel. Tapi kenapa Anda tidak segera mengecek ruangan tersebut? Karena itu bisa saja Anda sebagai penjaga hotel tersebut. Keberatan yang mulia, saudara saksi tidak bisa melihat ruangan CCTV karena sedang menjaga tamu hotel. Namun dalam kejadian ini, dia akan bisa mencegah kejadian pembunuhan tersebut. Sudah dijelaskan bahwa dia memiliki tugas yang lain. Saya tidak terima yang mulia. Ini sebuah kelalaian bagi pihak hotel. Harus ada penyelidikan ulang. Saksi hanya menjelaskan apa yang ditanya. Cukup. Kita cukupkan sampai sini saja. Ada penasihat hukum? Apakah ada lagi yang ingin dilanjutkan pertanyaan? Ada yang ingin kami tanyakan? Silakan. Apakah pada saat itu pintu ruangan terbuka? Kalau begitu, apakah kamu tahu kenapa pemilik hotel meminta kamu untuk mengambilkan center? Apakah penerangan di dalam ruangan tersebut terlihat tidak dari luar? Enggak. Saya baru benar tahu kalau ruangan yang gelap setelah pintunya dibuka. Keberatan yang mulia. Kenapa saat terjadi penembakan terdakwa Aisyah, terdakwa Raisya, terdakwa Balkis, dan terdakwa Andian tidak langsung mengecek ruangan? Mereka bisa saja langsung mengetahui siapa pembunuhnya. Karena mereka tidak ingin terlibat dalam kasus pembunuhan. Jadi mereka menunggu untuk pemilik hotel memeriksa ruangan tersebut. Kalau tidak aman, kenapa mereka menunggu di depan ruangan? Jika mereka pergi dari tempat di mana mereka di situ, mereka akan dicurigai oleh polisi. Kalau begitu, bagaimana dengan saudara Revano? Bagaimana bisa tidak ada yang melihatnya masuk ruangan? Izin menjawab yang mulia. Pada awalnya, setelah acara itu selesai, saya merasa sangat pusing dan lelah, sehingga saya memutuskan untuk tidur di ruangan saya. Setelah saya tidur dan saya bangun, saya sudah berada di ruangan berbeda bersama dengan badan korban yang sudah meninggal. Bukankah ini sudah jelas bahwa saudara Revano adalah pembunuhnya? Dia berada dekat dengan korban dan ada senjata api di dekatnya. Keberatan yang mulia, saudara Revano tidak terlibat secara pasti karena tidak ada bekas sidik jari pada senjata api tersebut. Lantas, kenapa Revano ada di dekat korban? Mungkin saja ini dimasukkan untuk memfitnahkan. Nah, gitu dong, kan bisa. Mana sih para? Terdakwa Revano, saya harapkan Anda menjaga sopan santun Anda dalam menghadiri ini. Atau ada dikenakan pasal 217 KUHP atas kegaduhan dalam persidangan. Baik yang mulia, maafkan saya. Silakan dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia, bisa ditarik kesimpulan bahwa saudara Revano dimasukkan untuk difitnah pada kasus kali ini untuk melindungi pelaku yang asli. Karena tidak ada bukti yang pasti kalau Revano itu terlibat dalam kasus ini. Keberatan yang mulia. Surat kelas itu tidak berdasar. Tidak ada juga bukti kuat yang membuktikan Revano itu tidak melakukan pembunuhan tersebut. Harap tenang. Mohon hormati persidangan ini. Untuk pengacara, silakan disertai. Kalau begitu, saudara bisa menyerahkan doa. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia.
pada saksi ahli atas nama saudari Alicia Sabrina Ahmad dan saudara saksi Muhammad Fadal Mukhtar dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Bagaimana kabar saudara dan saudari sekalian? Baik. Kami sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan. Baiklah, perlu saya ingatkan, Anda akan dimintai sumpah berdasarkan pasal 150 ayat 3 KUHP. Kepada penitera, persilakan. Baik, langsung saja. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Lanjutkan pendapat. Baik, ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Saudara dan saudari saksi, mengerti kenapa kalian berdua dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi? Apakah benar saudara saksi dari aparat kepolisian? Benar. Kami dari anggota kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut. Kalau begitu, bagaimana hasil dari penyelidikan tersebut? Hasil dari penyelidikan tersebut, korban tertembak di bagian punggung, namun ada kejanggalan. Bisa dijelaskan apa kejanggalan tersebut? Kejanggalannya, peluru yang tertembak di tubuh korban berbeda dengan senjata api yang terdekat pada terdakwa Revano, dan di kamar hotel juga terdapat air mineral hotel yang sudah dilarutkan dengan obat tidur. Apakah terdapat sidik jari? Tidak ada sidik jari terdakwa Revano. Jadi adanya kemungkinan bahwa penggunaan ini ditujukan untuk memfitnah salah satu dari terdakwa karena lampu Modal saudara Alicia, apakah saudara-saudari suara saudara bisa dikencangkan lagi? bisa ada mungkin. Jadi adanya kemungkinan bahwa penggunaan ini ditujukan untuk memfitnah salah satu dari terdakwa karena lampu dan ventilasi dalam keadaan rusak dan terdapat serpihan kaca yang tersebar di lantai. Dan terdakwa Revano dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, namun kakinya tidak terluka sama sekali. Baik, keterangan dari kedua saksi kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Untuk panitia, diharapkan untuk mencatat pernyataan tersebut. Bagi kedua saksi diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan. Bagi saudara terdakwa, silakan maju ke muka sidang. Persilakan bagi jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertanyaan kepada para terdakwa. Baik, yang mulia, bagi saudari terdakwa Aisyah, terdakwa Aisyah, terdakwa Andian, dan terdakwa Bakis, bisa jelaskan kenapa kalian berada di depan ruangan setelah dengar tembakan? Jadi ceritanya itu saya Aisyah, Andian, Balkis ini teman satu perkumpulan waktu SMA. Terus kita mau ngadain reuni di hotel ini. Jadi pada beberapa menit sebelum kejadian mati lampu, kita nih lagi fokus dengan kegiatan masing-masing. Saya sama Aisyah sedang memakai masker, Balkis sedang bermain handphone, dan Andian sedang mandi. Lalu saat kami sedang bersantai, tiba-tiba lampu hotel ini mati dan kami pun panik. Kami keluar buat
cari pengunjung lain, tapi ternyata gak ada. Terus tiba-tiba pas kita lagi panik di luar itu, kita ngedengar ada suara tembakan kan. Nah, pas dengar itu kita langsung buru-buru nyari sumber suaranya itu. Di tengah gelap kita lari-larian, di situ tiba-tiba lampu nyala, akhirnya kita... Ya baik, terima kasih untuk informasinya. Untuk terdakwa Aziz, bisa jelaskan sesuatu? Saya sampai di TKP, saya mendengar suara tembakan dan melihat Aisyah Nisrina, Balkis Zakia Habib, Mesti sama Raisya Ramadhani di depan ruangan. Baik, lanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan. Siap, saudara jaksa. Apakah saudara sudah siap? Seperti mulia. Saya persilakan saudara. Terima kasih, Mulia. Pembacaan tuntutan pidana terdakwa atas nama Aisyah Nisrina Zakia, Raisya Ramadhani, Raifana Putra Dian Sirait, Abdul Aziz, Andian Tania Karisma, dan Balkis Zakira Al-Harbi menyatakan bahwa terdakwa Aisyah Nisrina Zakia, Raisya Ramadhani, Raifana Putra Dian Sirait, Andian Tania Karisma, dan Balkis Zakira Al-Harbi tidak bersalah berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa. Sebelum sampai pada pidana atas terdakwa Abdul Aziz, perkenankanlah kami mengumpulkan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa dengan sengaja dan direncanakan telah menghilangkan nyawa korban. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa kooperatif selama proses penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan uraian kami di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini, supaya majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa dalam perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Abdul Aziz bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP. Lalu yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Aziz dengan pidana penjara 20 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dan yang ketiga, menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. Selanjutnya, saudara dari terdakwa. Sebelumnya terima kasih kepada majelis hakim dan penuntut hukum terhadap surat tuntutan majelis tuntutan hukum. Saya tidak terima atas surat tuntutan karena saya tidak saya tidak terima dengan tuntutan hukum. Sepertinya cukup, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Terima kasih majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut hukum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar: pertama, menyatakan terdakwa Aisyah Nisrina Zakia, Raisya Ramadhani, Raifana Putra Dian Sirait, Andian Tania Karisma, dan Balkis Zakira Al-Harbi tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP. Kedua, mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Ketiga, membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, saya mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara. Sebelum memberikan putusan terhadap terdakwa, kami selaku hakim ingin berdiskusi terlebih dahulu. Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa atas nama Aisyah Nisrina Zakia tidak bersalah. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa atas nama Raisya Ramadhani tidak bersalah. Putusan Pengadilan Negeri
Zekri. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa atas nama Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Terdakwa dijatuhi pidana pasal 340 KUHP yaitu penjara selama 20 tahun. Harus mati. Saya ingin menyampaikan nota pembelaan. Silakan. Saya mengaku bahwa saya telah mengarahkan korban bernama Garas dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Saya tidak ingin membunuh, namun tidak ada pilihan lain. Nota pembelaan ditolak. Dengan pernyataan berikut, kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024 dengan hukuman bagi terdakwa atas nama Abdul Aziz yaitu penjara selama 20 tahun. Baik, perkara hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Sidang yang saat ini, Rabu 30 Oktober 2024 di Pengadilan Jakarta berakhir dengan terdakwa Abdul Aziz di penjara 20 tahun. Terima kasih para hadirin telah hadiri sidang ini. Terdakwa mengutul. Polisi tolong antarkan. Tolong amankan Abdul Aziz. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan keluar dari bangsa. Ya, terima kasih Najwa. Pemirsa, hari ini sidang terkait pembunuhan seorang jurnalis kini telah selesai. Terdakwa Abdul Aziz dinyatakan bersalah, divonis 20 tahun. Pemirsa, saat ini saya bersama orang tua korban pembunuhan ini. Ya, selamat siang Bapak Khairman Azra. Selamat siang. Pak Herman, apakah Bapak setuju kepada keputusan hakim? Apa pendapatnya? Sebetulnya saya sangat kecewa dengan keputusan hakim. Kenapa ya Pak? Nyawa anak saya dihabisi oleh aparat itu. Seharusnya sesuai pasal 20 dia dihukum mati. Kami menuntut keadilan. Jadi apakah keluarga mengajukan banding? Kami akan membahas ini dengan pengacara kami. Izin kami keluarga. Begitu sajalah pemirsa. Semoga sidang ini menunjukkan bahwa seorang pembunuhan itu tidak mudah.